agar benih lele tidak mati. Hai, jumpa lagi saya Yuri BSS, Black Soldier Fly atau lalat hitam. Agar benih lele tidak mati, cara mengatasi bibit lele agar tidak banyak yang mati. Dalam usaha budidaya ikan, terkadang ikan mudah sekali mengalami kematian, sehingga kita merasa bingung apa penyebabnya dan bagaimana mengatasi kematian lele. Jika kematian berkisar 1-2 ekor, tentu tidak menjadi masalah. Namun, bagaimana jika dalam satu hari kematian mencapai 100-200 ekor? Apa penyebab lele mati massal? Hal ini tentu saja membuat kepala pusing. Jika Anda ingin belajar bagaimana cara agar benih lele tidak mati, maka video ini cocok untuk Anda. Video tutorial ini adalah lanjutan dari video Yuri sebelumnya. Lele kanibal. Apa sebab lele kanibal? Ini dia solusi. Kanibalisme ikan lele. Mengapa ikan lele disebut kanibal? Ikan lele kanibal merupakan hal sering yang dikeluhkan oleh para pembudidaya ikan lele. Kanibalisme ikan lele yang cantik tapi berkumis ini tidak segan-segan makan sesamanya. Sifat ikan lele yang kanibal ini menjadi salah satu kendala yang sering dikeluhkan para pembudidaya ikan lele. Untuk mengatasi lele kanibal, Yuri mencoba sharing apa saja faktor pemicu lele kanibal dan bagaimana cara mengatasi ikan lele kanibal. Jika Anda ingin tahu cara agar ikan lele tidak kanibal lagi, dan ingin mendapat tips cara terbaik menghilangkan lele kanibal, maka video ini cocok untuk Anda. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang bandel dan tahan banting. Ikan lele juga terkenal memiliki kemampuan daya tahan tubuh yang cukup kuat dari gangguan hama maupun penyakit. Namun, khusus bagi ikan lele yang ukurannya masih kecil, tidak bisa disamakan dengan ikan lele yang sudah besar. Ikan lele kecil atau larva lele atau benih lele masih sangat rentan dan mudah stres. Larva ikan yang stres sering menjadi penyebab bibit lele mati mendadak. Semakin kecil ukuran lele, semakin besar resiko kematiannya. Perawatan dan perlakuan benih lele harus lebih diperhatikan dan sedikit diistimewakan. Jika tidak, Anda akan sering melihat bibit lele menggantung. Dan obat bibit lele menggantung atau lele berdiri tidaklah mudah. Untuk obat bibit lele menggantung, Anda bisa tonton video Yuri sebelumnya yang berjudul Lele Berdiri, 10 obat lele berdiri, permasalahan dan solusi ikan lele yang berdiri. Lalu, bagaimana cara mengatasi bibit ikan lele agar tidak banyak yang mati? Dan bagaimana cara merawat bibit lele biar cepat besar? Agar benih lele tidak mati dan cara mengatasi bibit lele agar tidak banyak yang mati adalah dengan memperhatikan langkah berikut. Langkah pertama, agar benih lele tidak mati adalah persiapan kolam dan air. Persiapkan air kolam dengan cara mengisi dengan ketinggian sekitar 60 cm dan endapkan kurang lebih 1 minggu. Diberi probiotik juga lebih baik. Untuk ketinggian air di bawah 60 cm, sebaiknya bagian atas kolam diberi pelindung seperti paranet. Hal ini guna menjaga suhu air tetap stabil. Ketinggian air dapat ditambah seiring dengan pertumbuhan lele. Langkah kedua, agar benih lele tidak mati adalah persiapan bibit dan penebaran yang benar. Usahakan bibit berasal dari pembudidaya yang sudah berpengalaman. Ukuran bibit harus seragam. Bibit lele fisiknya harus sempurna dan terlihat sehat, dan dari indukan bersertifikat. Setelah mendapat bibit lele dengan kualitas seperti yang sudah disebutkan, waktu yang baik untuk tebar bibit di kolam adalah pagi atau sore hari. Karena pada sore atau pagi hari, suhu air di kolam cenderung stabil dan tidak membuat bibit lele stres. Langkah ketiga agar benih lele tidak mati adalah atur kepadatan dari tebar bibit sampai panen.
Untuk pemula, per meter persegi dapat ditebar 300 ekor bibit. Jika lancar, Anda dapat menambahkan pada tebar secara bertahap seiring dengan pengalaman masing-masing. Hati-hati, jika belum berpengalaman, sebaiknya bisa dari jumlah pada tebar yang lebih sedikit. Karena pada tebar berisiko bibit lele stres dan menjadi penyebab kematian ikan lele di kolam terpal. Langkah keempat, agar benih lele tidak mati adalah pemberian pakan yang berkualitas. Setelah tebar bibit lele di kolam, puasakan bibit lele 1 hari. Biarkan bibit lele beradaptasi di kolam. Pemberian pakan dari awal tebar bisa langsung 3 kali, pagi, siang, dan malam. Untuk porsi pelet pada hari pertama sedikit saja, dan jika harus ditambah sedikit demi sedikit. Jika terlalu banyak, bisa mengakibatkan dan menjadi penyebab ikan lele mati dengan perut kembung. Pada hari ketiga, biasanya lele sudah beradaptasi. Kita dapat memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan lele. Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan lele. Artinya, jangan asal-asalan. Jangan karena ingin untung banyak, benih lele diberi pakan sembarangan. Semakin kecil ikan lele, semakin besar kebutuhan nutrisi dan proteinnya. Untuk bibit lele atau benih, setidaknya berikan pakan yang lengkap nutrisi dengan kandungan protein 40%. Jika Anda keberatan karena harga pelet protein 40% mahal, Anda bisa mensiasatinya dengan membuat sendiri pakan alternatif yang lengkap nutrisi dan tinggi protein 40%. Caranya bisa Anda simak langkah demi langkah berikut ini. Berikut Yuri share step by step, langkah demi langkah bagaimana memproduksi larva lalat hitam yang tinggi protein 45-57%, biaya mulai dari 1.500-an sampai 3.000-an per kilo. Yuk kita mulai prakteknya. Langkah pertama dari kegiatan produksi maggot no bau adalah mengumpulkan bahan media tempat tinggal larva dan pakan maggot berupa sampah pasar sayuran dan buah-buahan. Langkah kedua dari produksi maggot adalah memasukkan media yang sudah terkumpul tadi ke dalam tong atau drum atau ember atau bak agar lalat hitam atau black soldier mau bertelur. Langkah ketiga, menunggu lalat hitam atau BSF datang dan bertelur di ember atau di media dan berkembang biak hidup sekitar 2-4 minggu. Proses ini harus no bau, tanpa bau, jika bau segera diperbaiki agar tidak didemo keluarga dan masyarakat. Produksi maggot yang benar tidak boleh bau dan tanpa bau. Langkah keempat adalah panen maggot BSF secara otomatis. Jadi tidak jorok, apalagi harus memunguti satu-satu. Selain tidak jorok, panen otomatis ini akan menghemat biaya tenaga kerja, yaitu memunguti satu persatu. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya mencuci maggot yang tercampur dengan media. Hal itu biasanya dilakukan karena tidak mengerti bahwa ada cara panen maggot otomatis yang praktis, bersih, dan gak pakai ribet. Dengan cara ini, selain Anda dapat memproduksi maggot tanpa bau dengan kuantitas jumlah yang banyak, Anda juga bisa memproduksi pakan alami ini secara terus-menerus, agar ternak Anda selalu mendapat asupan protein tinggi dengan harga murah, yaitu 1.500-an sampai 3.100 per kilonya. Langkah kelima, produksi maggot ini adalah mengolah larva atau maggot atau belatung tersebut menjadi tepung maggot dan pelet maggot. Dalam proses pencampuran maggot dengan bahan lain, tentunya Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak masing-masing. Misalnya untuk ikan 40-45%, sedangkan untuk unggas antara 18-22%. Produksi larva lalat hitam tanpa bau menjadi penting agar usaha Anda tidak didemo keluarga dan masyarakat. Sekian dulu. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF. Salam hemat dan bersihlah Indonesiaku.